Halo para penjelajah sejarah dan penggemar mitologi dimanapun Anda berada. Ketika kita memikirkan Mesir kuno, apa yang terlintas di benak Anda? Piramida yang menjulang tinggi, Firaun yang agung, atau mungkin mumi yang terbungkus rapi dalam linen dan diselimuti misteri ribuan tahun? Di balik setiap proses mumifikasi yang rumit dan setiap pintu makam yang disegel, terdapat satu sosok dewa yang perannya tidak tergantikan, Anubis. Anubis bukanlah sekadar dewa kematian. Ia adalah arsitek dari seluruh proses transisi jiwa. Digambarkan dengan kepala ajak, anjing hutan, atau serigala yang berwarna hitam pekat, Anubis adalah pemandu, pelindung, dan hakim yang memastikan bahwa jiwa seseorang layak untuk memasuki keabadian di alam baka yang disebut Duat. Kisah Anubis mencakup dua peran yang sangat vital dan saling terkait. Yang pertama, ia adalah maestro pembalseman yang menciptakan praktik mumifikasi, dan yang kedua, ia adalah penjaga timbangan hati di aula kebenaran, yang menentukan nasib spiritual setiap orang yang meninggal. Hari ini, kita akan menyelami asal-usul, peran, dan proses spiritual yang dipimpin oleh dewa berkepala serigala ini. Kita akan mengungkap mengapa anjing hutan menjadi simbol kematian, dan bagaimana kepercayaan Mesir kuno menjadikan kematian bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan abadi yang panjang. Siap untuk melangkah ke alam baka Mesir? Mari kita mulai. Anubis dan asal-usul mitologisnya Anubis, atau yang dikenal dengan nama Inpu dalam bahasa Mesir kuno, adalah salah satu dewa tertua dan paling dihormati, dengan pemujaan yang dapat dilacak hingga periode Kerajaan Lama, sekitar 241 batu 21 SM. Wujud dan simbolisme. Wujud Anubis yang paling ikonik adalah sosok berkepala ajak, anjing hutan, atau serigala dengan tubuh manusia. Pemilihan hewan ini bukannya tanpa alasan, pelindung kuburan. Di Mesir kuno, anjing hutan dan serigala gurun adalah pemakan bangkai yang sering terlihat berkeliaran di pinggiran padang pasir, dekat kuburan-kuburan yang dangkal. Karena serigala bisa merusak makam dan jenazah, bangsa Mesir mempersonifikasikan ancaman ini menjadi sosok dewa yang kuat. Dengan memuliakannya sebagai dewa pelindung, mereka berharap Anubis akan menjauhkan ancaman serigala liar dari makam. Warna hitam. Anubis selalu digambarkan berkepala hitam, terlepas dari warna serigala gurun yang sebenarnya coklat atau keemasan. Warna hitam ini adalah simbol yang sangat penting. Ia melambangkan tanah hitam yang subur, tanah liat Nil, yang mewakili regenerasi, kesuburan, dan kehidupan baru. Ini menegaskan bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan transisi dan potensi kelahiran kembali. Misteri garis keturunan asal-usul Anubis agak bervariasi dalam teks-teks mitologis yang mencerminkan evolusi kepercayaan Mesir. Versi awal, Kerajaan Lama. Dalam teks piramida tertua, Anubis terkadang disebut sebagai putra dari Ra, dewa matahari, atau disebut sebagai anak dari Neftis, dewi udara kegelapan, dan Set, dewa gurun kekacauan. Versi klasik, paling populer, versi ini muncul setelah kultus Osiris, dewa dunia bawah, menjadi dominan. Menurut mitos ini, Anubis adalah putra dari Osiris dan Neftis. Neftis, yang merupakan istri dari Set, saudara Osiris, merayu Osiris dengan menyamar sebagai Isis, istri Osiris. Setelah melahirkan Anubis, Neftis meninggalkannya karena takut Set akan marah. Isis, sang dewi agung, kemudian menemukan dan mengadopsi Anubis, membesarkannya sebagai anaknya. Kisah inilah yang paling kuat menghubungkan Anubis dengan keluarga inti alam baka. Maestro pembalseman, pencipta mumifikasi, peran paling fundamental Anubis adalah sebagai dewa pembalseman, embalming. Peran ini lahir dari tragedi terbesar dalam mitologi Mesir, pembunuhan Osiris. Mitologi penciptaan mumifikasi. Menurut mitos klasik, Osiris dibunuh dan dimutilasi secara kejam oleh saudaranya, Set. Tubuh Osiris dicincang menjadi banyak bagian dan disebar ke seluruh Mesir. Isis, istri Osiris yang setia, berpetualang mengumpulkan kembali setiap potongan tubuh suaminya.
ketika Isis berhasil mengumpulkan potongan-potongan tersebut, ia meminta bantuan Anubis yang telah ia besarkan. Anubislah yang kemudian melakukan ritual pertama. Ia mencuci dan membersihkan tubuh Osiris. Ia membungkus setiap potongan tubuh Osiris dengan linen. Ia menggunakan kekuatan magisnya untuk menyatukan dan mengawetkan jenazah Osiris. Ritual ini adalah mumifikasi pertama yang pernah ada dilakukan oleh Anubis untuk mengawetkan ayahnya. Berkat proses ini, Osiris berhasil dibangkitkan sebagian dan menjadi raja serta hakim di Duat, dunia bawah. Sejak saat itu, Anubis mengambil peran sebagai pelindung mayat dan penemu praktik pembalseman. Proses mumifikasi 70 hari dalam ritual pemakaman Fir'aun dan bangsawan Mesir kuno. Proses pembalseman yang dilakukan oleh para pendeta Anubis adalah ritual yang sakral dan rumit yang memakan waktu total sekitar 70 hari. Pengangkatan organ. Langkah pertama yang paling krusial adalah pengangkatan organ dalam. Otak ditarik keluar melalui hidung dengan kawat khusus. Organ-organ vital, paru-paru, lambung, hati, usus, dikeluarkan melalui sayatan di sisi tubuh. Jantung dibiarkan. Bagian yang paling penting adalah jantung. Dibiarkan tetap berada di dalam tubuh. Jantung dipercaya sebagai pusat kecerdasan, emosi, dan jiwa, shib, dan harus tetap ada untuk dihakimi di akhirat. Pengeringan. Tubuh kemudian dikeringkan secara menyeluruh menggunakan garam natron, campuran garam alami, selama kurang lebih 40 hari. Proses ini menghilangkan kelembaban yang dapat menyebabkan pembusukan. Pembungkusan. Setelah kering, tubuh dicuci, diminyaki dengan rempah-rempah, dan dibungkus dengan ratusan meter perban linen. Jimat-jimat pelindung diletakkan di antara lapisan perban untuk melindungi jiwa dalam perjalanannya ke alam baka. Pendeta Anubis. Selama prosesi ini, pendeta yang bertanggung jawab atas pembalseman seringkali mengenakan topeng serigala atau ajak untuk mewakili dan menghormati Anubis, memastikan bahwa ritual tersebut dilakukan dengan presisi ilahi. Dengan demikian, mumifikasi bukan hanya pengawetan fisik. Ini adalah ritual suci yang dilakukan di bawah pengawasan Anubis untuk menjamin tubuh dapat menjadi rumah yang layak bagi jiwa, ka, ba, dan dan memastikan transisi yang sukses ke kehidupan abadi. Penjaga timbangan hati, penghakiman di aula kebenaran. Setelah kematian dan proses pembalseman selesai, peran Anubis berubah dari pelindung tubuh menjadi pemandu jiwa. Pemandu jiwa, psikopom. Anubis bertindak sebagai psikopomp, yaitu dewa yang mengawal jiwa orang yang meninggal dari alam fana menuju alam baka, Duat. Ia membimbing jiwa melalui lorong-lorong gelap dunia bawah hingga mencapai aula kebenaran, Hall of Two Truths, tempat di mana penghakiman akhir akan dilakukan. Peran ini adalah yang paling sering digambarkan dalam kitab Orang Mati, Book of the Dead, teks kuno yang berisi mantra dan petunjuk untuk membantu jiwa melewati bahaya Duat. Upacara penimbangan hati, Weighing of the Heart. Penimbangan hati adalah momen paling kritis bagi jiwa. Di aula kebenaran yang diawasi oleh Osiris sebagai hakim agung dan didampingi oleh 42 dewa lainnya, Anubis mengambil peran sentral sebagai penjaga timbangan, Guardian of the Scales. Ritual ini berlangsung sebagai berikut. Timbangan. Anubis berdiri di samping timbangan. Di satu sisi timbangan diletakkan hati, ib, dari orang yang meninggal. Bulu kebenaran. Di sisi timbangan yang lain, diletakkan sehelai bulu Ma'at, Feather of Ma'at. Ma'at adalah Dewi Kebenaran, keadilan, dan keseimbangan. Bulunya melambangkan keteraturan kosmik, moralitas, dan kesucian. Penimbangan. Anubis dengan cermat mengawasi timbangan untuk melihat hasilnya. Hati yang telah memberatkan pemiliknya dengan dosa, kebohongan, dan ketidakadilan selama hidupnya akan lebih berat daripada bulu Ma'at. Juru tulis. Sementara proses berlangsung, Dewa Thoth, dewa kebijaksanaan dan tulisan, yang digambarkan berkepala ibis, berdiri siap sebagai juru tulis ilahi untuk mencatat hasil dari penimbangan tersebut.
Nasib akhir jiwa hasil dari penimbangan ini menentukan nasib abadi jiwa. Lulus ujian. Jika hati orang yang meninggal sama ringan atau lebih ringan dari bulu maat, berarti jiwa tersebut telah hidup sesuai prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan. Anubis akan mengawal jiwa yang suci ini ke hadapan Osiris, yang kemudian mengizinkannya memasuki Aaru, ladang alang-alang, semacam surga Mesir kuno untuk menikmati keabadian. Gagal ujian. Jika hati orang yang meninggal lebih berat dari bulu maat, itu berarti jiwa tersebut penuh dengan kejahatan dan dosa. Konsekuensinya mengerikan. Hati tersebut akan segera dilemparkan kepada Amit, sang pemakan orang mati. Makhluk buas mengerikan dengan tubuh gabungan singa, kuda Nil, dan buaya. Hati yang dimakan oleh Amit berarti kematian kedua. Jiwa tersebut akan berhenti bereksistensi dan tidak bisa mencapai keabadian. Dengan demikian, Anubis bukan hanya dewa kematian, tetapi merupakan simbol akuntabilitas moral tertinggi. Ia adalah penjaga gerbang yang memastikan bahwa hanya jiwa yang saleh dan benar yang dapat melangkah melampaui kematian. Anubis adalah salah satu dewa yang paling mempesona dan kompleks dalam panteon Mesir kuno. Ia adalah perpaduan antara perlindungan dan kengerian, seorang dewa yang akrab dengan aroma kematian, namun secara esensial mewakili kesempatan untuk kebangkitan dan kehidupan abadi. Melalui perannya sebagai maestro pembalseman, ia memberikan jaminan fisik bagi jiwa, dan sebagai penjaga timbangan hati, ia memberikan penghakiman moral yang menentukan takdir kosmik. Bagi peradaban Mesir kuno, Anubis mengajarkan sebuah pesan yang kuat. Kehidupan di bumi ini hanyalah persiapan, dan setiap tindakan moral sedang dicatat untuk dibawa ke timbangan hati di akhirat. Apa pandangan Anda? Proses weighing of the heart yang dipimpin Anubis ini menunjukkan betapa sentralnya konsep moralitas dalam agama kuno. Adakah mitologi atau dewa dari budaya lain yang memiliki peran serupa sebagai hakim akhirat? Tuliskan perbandingan dan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Kami selalu suka melihat wawasan Anda. Jika Anda terpesona dengan misteri sejarah dan mitologi kuno seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like pada video ini dan subscribe ke saluran kami. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan penggalian mendalam kami berikutnya tentang peradaban yang hilang dan kisah-kisah dewa. Terima kasih telah menemani perjalanan kita ke Duat bersama Anubis. Sampai jumpa di episode berikutnya.